Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Hendra Widodo MPD, dosen pada program studi PGSD UAD, mengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan. Pada poin pengajaran ini, saya memilih mata kuliah Manajemen Pendidikan karena sesuai dengan background keilmuan saya dan juga background pendidikan saya di S2 pada prodi Manajemen Pendidikan. Mata kuliah Manajemen Pendidikan di program studi PGSD UAD adalah mata kuliah wajib yang diberikan pada mahasiswa semester 4 dengan bobot 2 SKS. Sebagai mata kuliah wajib yang memberikan bekal kepada mahasiswa sebagai calon guru PGSD, maka mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa, baik secara konseptual, teoritis, maupun juga secara praktis, tentang konsep manajemen pendidikan yang mencakup pada manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen keuangan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen hubungan masyarakat, manajemen kepemimpinan kepala sekolah, manajemen layanan khusus, termasuk juga manajemen berbasis sekolah, manajemen mutu terpadu, dan juga supervisi pendidikan. Bahan kajian pada mata kuliah ini mencakup pada hakikat manajemen dan manajemen pendidikan itu sendiri. Kemudian membahas juga ruang lingkup dari manajemen pendidikan, kepemimpinan kepala sekolah, supervisi pendidikan, ya, yang diberikan kepada mahasiswa pada 14 pertemuan, ya, 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelah UTS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh secara teori yang didapatkan dari dosen, tetapi mahasiswa juga diberikan tugas untuk melakukan observasi ke sekolah untuk melihat bagaimana implementasi konsep manajemen pendidikan di sekolah dasar. Pada mata kuliah ini, penilaian yang diberikan oleh dosen terdiri dari penilaian sikap sebesar 10%, kemudian tugas. Pada tugas ini, dosen memberikan tugas kepada mahasiswa untuk melakukan observasi ke sekolah dan juga membuat makalah hasil observasi di sekolah tersebut, kemudian mempresentasikan hasil observasi itu di kelas sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sebesar 15%, kemudian partisipasi sebesar 20%. Partisipasi ini dinilai oleh dosen keterlibatan mahasiswa di dalam melakukan observasi di sekolah, kemudian juga partisipasi di dalam membuat makalah kelompoknya, dan juga partisipasi di dalam diskusi serta mempresentasikan hasil observasinya tersebut. Kemudian penilaian UTS sebesar 25% dan penilaian UAS sebesar 30%. Di dalam pembelajaran, ya, pendekatan yang digunakan oleh dosen menggunakan student center learning, di mana dosen sebagai fasilitator, ya, memberikan motivasi, ya, menggerakkan mahasiswa untuk terlibat aktif di dalam pembelajaran secara interaktif dengan melakukan berbagai upaya agar mahasiswa terlibat aktif di dalam proses pembelajaran. Begitu juga di dalam model pembelajarannya menggunakan model project based learning, di dalam memberikan tugas-tugas proyek, ya,
di sekolah yang kemudian nanti akan dipresentasikan sesuai dengan kelompoknya di dalam kelas. Nah, disitulah nanti mahasiswa kita buat di dalam berbagai kelompok, mendiskusikan sampai dengan nanti mempresentasikan hasil dari observasi yang dilakukan di sekolah. Nah, dari mata kuliah ini sehingga mahasiswa PGSD, UAD memiliki bekal yang tidak hanya bekal pengetahuan secara teoritis, tetapi juga memiliki wawasan, pemahaman, operasionalisasi di dalam bagaimana menerapkan konsep manajemen pendidikan di sekolah. Demikian sebagai paparan dari saya di dalam mata kuliah manajemen pendidikan. Nanti kita lanjutkan di dalam praktek pembelajaran pada mahasiswa di kelas. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat ya semuanya ya? Ya. Mari kita awali pertemuan hari ini dengan sama-sama baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di pertemuan hari ini ya, saya akan menjelaskan materi manajemen pendidikan, yaitu tentang konsep atau pengertian dari manajemen pendidikan dan tujuan manajemen pendidikan. Di minggu yang lalu saya minta para mahasiswa untuk membaca terlebih dahulu materinya, baik itu dari beberapa buku manajemen pendidikan, ya, maupun juga dari beberapa artikel, sehingga sebelum kita mulai saya menjelaskan materi manajemen pendidikan hari ini, kalian sudah punya bahan konsep terlebih dahulu sebelum nanti disampaikan. Apakah sudah membaca semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Nah, pada konsep manajemen pendidikan, ya, manajemen pendidikan itu terdiri dari dua kata, manajemen dan pendidikan. Apalagi kita sebagai calon guru, ya, kalian dibekali dengan konseptual wawasan pengetahuan dari mata kuliah manajemen pendidikan ini secara teoritis maupun juga secara praktis, ya, untuk melakukan observasi di sekolah yang ada di Yogyakarta ini, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Bagaimana yang saya sampaikan di minggu lalu, bahwa dalam mata kuliah ini kita akan memahami secara konseptual dan juga secara observasi praktek di sekolah, ya, untuk melihat seperti apa operasionalisasi dari konsep manajemen pendidikan ini di sekolah. Nah, kalian sudah membaca, saya minta untuk ada yang menyampaikan apa yang sudah kalian ketahui itu tentang manajemen. Silakan. Siapa yang menyampaikan? Dari sini ya, silakan. Oke, manajemen itu mengatur dan mengelola. Bagus, ya. Secara konsep manajemen itu mengatur dan mengelola. Ada lagi? Ya, silakan. Kerjasama. Oke, manajemen itu adalah kerjasama. Kita mengenai kerjasama, ingat manajemen gitu ya. Nah, dan di sini, oke, silakan. Proses perencanaan dan pengorganisasian. Jadi dalam manajemen itu ada perencanaan dan ada pengorganisasian. Bagus, ya. Sudah menyampaikan 3 teman kita, ya, tentang konsep manajemen. Ada lagi? Mungkin lebih terminologinya manajemen itu apa? Dari yang sudah dibaca? Ya, silakan.
Ya. Oke, bagus. Jadi menangani ya berarti ngambil gitu ya. Enggak. Jadi menangani itu mengatur ya, mengelola. Nah, itu dari sisi etimologisnya. Nah, saya akan menyampaikan juga dari sisi terminologisnya. Kita perhatikan ya. Nah, konsep manajemen itu ya, dari bahasa Latin, ada juga yang menyampaikan dari bahasa Inggris ya. Beberapa referensi bisa kita baca. Nah, misalnya dari kata manus yang artinya tangan atau agere yang berarti melakukan. Sehingga manajer kata kerja itu yang artinya menangani. Tadi bagus sudah disampaikan. Ya. Nah, kemudian manajer diterjemahkan di dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja 2 minutes. Ya. Yang berarti atau dengan kata Sundanya manajemen, dan orang yang melakukan kegiatannya itu disebut dengan manajer, orang yang melakukan kegiatan manajemen. Jika akhirnya manajemen itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Nah, jadi kita menyebut manajemen itu ya dari bahasa Inggris tadi ya. Nah, ini secara etimologisnya ya, secara bahasanya. Nah, kemudian secara terminologi, secara istilah, bahwa manajemen itu adalah rangkaian segala kegiatan yang menunjukkan pada usaha kerjasama. Jadi temannya sudah menyampaikan bahwa manajemen itu adalah kerjasama. Artinya bahwa di dalam manajemen itu ada kerjasama. Nah, dalam manajemen organisasi, kerjasama itu minimal 2 orang. Nah, organisasi sekolah disebut juga sebagai organisasi. Di sekolah ada kegiatan usaha kerjasama antara 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan agar efektif dan efisien. Nah, itu usaha kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, kalau usaha kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang, minimal 2 orang atau lebih, nah, itu untuk mencapai tujuan dari manajemen. Nah, dalam konsep yang lain, bisa kita pahami juga bahwa manajemen itu adalah usaha kerjasama sekelompok manusia. Nah, sekelompok manusia minimal berapa orang? Minimal 2 orang. Ya, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan agar efektif dan efisien. Itu konsep manajemen dalam organisasi. Tapi kita bisa juga mengenal konsep manajemen yang tidak mungkin kerjasama dengan 2 orang atau lebih. Apa misalnya? Manajemen apa yang kita bekerja tidak melibatkan orang lain? Manajemen waktu. Oke, bagus. Dari manajemen diri. Oke, bagus. Nah, manajemen diri, manajemen kita juga dari istilah manajemen cinta, gitu ya. Manajemen diri, manajemen waktu. Nah, artinya manajemen diri itu kita bekerja sama dengan siapa? Nah, kita bekerja sama dengan diri kita sendiri. Ini jika kita berarti melakukan usaha kerjasama dengan diri kita, memanage diri kita agar diri kita itu bisa efektif dan efisien. Contoh, kalian memanage diri. Kuliah jam 7, kalian datang sudah di ruangan ini sudah jam 7. Ya, berarti kalian mampu memanage diri sendiri. Beda kalau kuliah jam 7, kalian jam 7 masih tidur misalnya. Nah, itu berarti belum bisa memanage diri sendiri. Nah, ini juga konsep manajemen untuk diri. Nah, ini yang kita sampaikan adalah manajemen dalam organisasi, berarti harus ada kerjasama antara 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan. Nah, sehingga ya di dalam pengertian manajemen ini selalu menyangkut 3 hal ini. 1 adalah usaha kerjasama, 2 dilakukan oleh 2 orang atau lebih, dan yang ketiga untuk mencapai tujuan. Berarti kegiatan manajemen itu mesti untuk melakukan mencapai tujuan. Coba saya ingin menanyakan video ya yang bisa kalian dapatkan atau pelajari dari video ini apa kaitannya dengan konsep manajemen. Silakan dilihat.
Oke, kita dihapus dulu. Semua sudah melihat ya, dari video ini ya, apa yang bisa kita ambil ya, konsepnya dari video ini yang menunjukkan pada sebuah konsep manajemen. Ya. Nah, saya minta kalian untuk berkompromi mendiskusikan dulu dari masing-masing kelompok ya. Minimal 5 saja, minimal 5. Harapan saya 5 itu mengidentifikasi konsepnya, karakternya apa, misalnya dari video ini kaitannya dengan manajemen, dan saya harap mungkin tidak sama ya antara masing-masing kelompok. Silakan, ini nanti kelompok 1 berkompromi mendiskusikan, mengidentifikasi apa saja karakternya. Ini juga kelompok 2, ini nanti kelompok 3 ya. Dan ini nanti kelompok 4. Oke, sudah ya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3, kelompok 4 alhamdulillah bisa. Oke, kita mulai dari kelompok mana dulu? 4. Oke, ada dari kelompok 4 siapa? Oh ya, terima kasih Mas. Silakan Mas. Ya. Ya baik, perkenalkan nama saya Yusuf Rahmat Ramadan. Ya, jadi di sini saya akan perwakilan dari kelompok 4 akan mengidentifikasi terkait video tadi yang sudah ditayangkan. Yang pertama yaitu mengenai kerjasama, kemudian yang kedua konsentrasi, kemudian konsisten, kemudian terorganisir, dan yang terakhir kreatif. Bagus, kelompok 4. Berikutnya kelompok berapa? 2. Oke, bagus. Kelompok 2 siapa? Silakan Mbak. Perkenalkan, saya Saudara Putri Arjanti. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai identifikasi video yang ditayangkan. Jadi dari video tersebut kami mendapatkan 5 identifikasi. Yang pertama yaitu ada perhatian, kemudian ada keseluruhan, kemudian ada berkelompok, kemudian ada kestabilan, bagus. Dan Kekompakan, bagus. Ya, oke, kelompok 4, kelompok 2, terima kasih. Kemudian kelompok 3. Oke, silakan siapa yang minta? Oke, silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Sofi Sapi. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3. Yang pertama yaitu adalah kefokusan, yang kedua kerjasama, yang ketiga keseriusan, yang keempat terencana, dan yang terakhir kelima ketelitian. Oke, bagus. Ya, oke, terima kasih sudah 3 kelompok. Kelompok tinggal kelompok 1. Siapa? Silakan, Mbak. Perkenalkan, nama saya Safina Nurmatasari. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil identifikasi video. Yang pertama ada sportif, yang kedua ada kompak, yang ketiga ada kesabaran, yang keempat ada keseimbangan, dan kelima terstruktur. Oke, bagus. Ya, kita beri aplaus. Pendidikan itu tidak lepas dari konseptualnya ya, dari Undang-Undang Sisdiknas, bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar ya, dan terencana. Nah, artinya bahwa kita di dalam mengelola, mengatur pendidikan di sekolah kita harus dengan sadar ya, dan terencana ya, untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik itu aktif. Peserta didik itu harus dilibatkan aktif sesuai dengan potensinya, ya, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, ya, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Ini konsep pendidikan di dalam Undang-Undang Sisdiknas. Nah, dari terminologi itu maka kita bisa ambil ya konsep beberapa buku yang kemarin saya sampaikan. Ini saya
resume ya dalam konsep terminologi manajemen pendidikan itu adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan. Jadi semua kegiatan manajemen sekolah atau pendidikan di sekolah harus terencana. Ya. Nah, kemudian dilaksanakan dengan sengaja. Ya. Dilaksanakan dengan sengaja. Nah, dan disertai dengan pembinaan secara kontinu. Terencana, dilaksanakan dengan sengaja. Ya. Setelah dilaksanakan ada pembinaan. Ya. Secara terus-menerus. Di sekolah untuk mencapai apa? Tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan pendidikan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan agar efektif dan efisien. Nah, jadi kita mengatur, melaksanakan, melakukan pembinaan tujuan pendidikan manajemen sekolah itu agar apa? Agar tujuan sekolah itu tercapai secara efektif dan efisien. Ya. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya agar efektif dan efisien? Itu dengan apa? Memanfaatkan dan mendayagunakan segala sumber daya, ya, sumber daya sekolah itu. Sumber daya sekolah itu ada material, ada non material. Ya, itu kita berdayakan, kita gunakan, ya, segala sumber daya yang ada di sekolah secara efektif dan efisien dalam proses pembelajaran khususnya maupun juga dalam proses pendidikan secara umum yang ada di sekolah. Nah, itulah dari konsep manajemen pendidikan. Sampai di sini sebelum saya menjelaskan dari tujuan manajemen pendidikan, ada yang ditanyakan? Silakan. Ada? Ya, silakan Pak. Bertanya Pak, Ya. Bagaimana pentingnya manajemen pendidikan di sekolah? Bagus. Ya. Bagaimana pentingnya? Apalagi kita sebagai calon guru. Nah, sebagai calon guru membekali bagaimana calon guru itu bisa memahami apa itu perencanaan, apa itu pengorganisasian, apa itu pelaksanaan, apa itu evaluasi pendidikan. Ya, karena nanti dalam ruang lingkup manajemen pendidikan itu ada manajemen kurikulum, ya, ada manajemen siswa, ada manajemen sarana-prasarana. Nah, dari situlah pentingnya kita memahami manajemen pendidikan ini di prodi PGSD ini. Agar kalian bisa mengetahui, oh ternyata manajemen kurikulum itu seperti ini. Nah, oh manajemen siswa itu dari perencanaan siswanya, rekrutmen siswanya sampai dengan pembinaan siswanya. Nah, nanti itu menjadi bahan diskusi kita pada pertemuan berikutnya. Nah, di sini pentingnya kita memahami manajemen pendidikan sebagai calon guru di sekolah. Gitu ya. Ya. Oke, ada lagi? Ya, sekarang. Ya. Sejauh mana bisa melakukan kontribusi dalam pencapaian manajemen pendidikan di sekolah? Oke, bagus. Nah, ketercapaian dari manajemen pendidikan itu sangat dilakukan oleh guru sebagai inovator pendidikan di sekolah, ya, sebagai motivator pendidikan di sekolah, ya, sebagai apa lagi? Motivator, inovator, fasilitator, ya. Nah, guru berperan di situ untuk mensukseskan tujuan dari manajemen sekolah itu agar efektif dan efisien. Tujuannya bisa tercapai dengan peran guru di kelas, ya, sebagai guru memberikan motivasi, fasilitator pada siswa, maupun juga peran guru sebagai pendukung, ya, instrumental input di sekolah untuk memajukan pendidikan yang ada di sekolah. Oke, itu ya untuk konsep manajemen pendidikan. Nah, selanjutnya kita beralih kepada tujuan manajemen pendidikan. Nah, tujuan manajemen pendidikan tadi di awal sudah saya katakan efektif dan efisien. Coba ada yang tahu apa itu efektif dan efisien? Dari sini ada yang apa itu efektif dan efisien? Ya, silakan. Efektif hasil guna, sedangkan efisien daya gunanya. Oke, bagus. Ya, hasil guna dan daya guna. Nah, hasil guna itu ya tepat guna. Nah, efektif. Ya. Nah, tadi juga di kelompok 1 mengatakan ada sportivitas dalam manajemen pendidikan. Ya. Bagus. Ya.
kita dalam mengelola sekolah itu harus sportif. Ya, harus sportif. Apa contohnya? Nah, ini saya contohkan. Ya, kita lihat video ini. Apa yang 都要好好，所以佢頭先係插我。咁但係相反嘅，以前歐洲嘅運動員咧，比賽都用呢塊，放下突然間上一板咧，令到你難以亦都應付嘅。但係呢板靚啊，再一板發力，好粗㗎，唔使話裝埋一個車身，再一個裝打，再裝埋啦，再放鬆，盡量表演。好精彩呢板咧，再呢板。縮你睇啦，俾佢嗱，如果陳生話呢個歌自己唔講啦，俾佢聲頭講翻個仲精彩嘅。咁變咗 Oke. Ya. Nah, dari video ini dibenarkan tidak ya yang dilakukan oleh pemain pingpong ini tadi? Tidak. Betapa dia berupaya untuk bisa menang, ya, mensukseskan dari tujuan sekolahnya, tapi tetap memperhatikan sportivitas, ya, aturan-aturan yang ada di sekolah. Ini tidak melanggar aturan seperti yang divideokan tadi. Ya. Nah, itu dari konsep manajemen pendidikan dan tujuan dari manajemen pendidikan. Nah, di sekolah seperti apa contohnya? Nah, jadi kalau misalnya efektif dan efisien, ada 4 kemungkinan. Ya, pertama kemungkinannya tujuan sekolah itu bisa efektif dan efisien. Artinya sekolahnya bisa tercapai, tujuan bisa tercapai semuanya dengan efektif, efisien, dengan biaya yang minim misalnya. Tapi tercapai semua tujuan sekolahnya. Bisa efektif dan bisa efisien, bisa efektif tidak efisien, ya, bisa tidak efisien tapi efektif, bisa yang keempat tidak efektif dan tidak efisien. Nah, itu bisa terjadi di sekolah. Ya. Ya, oke, saya kira itu ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi dan kehadiran para mahasiswa semuanya. Mudah-mudahan dari materi ini bisa dapat dipahami ya, sebagai pertemuan hari ini, dan nanti di pekan depan atau di minggu depan saya minta kalian untuk membaca terlebih dahulu ruang lingkup manajemen pendidikan itu apa saja. Nah, dibaca dari beberapa buku, kemudian artikel ya, sehingga kalian sudah punya bekal dulu sebelum nanti kita diskusi di kelas. Ya. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, ya, saya minta ada dari perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan sebagai bentuk evaluasi akhir proses pembelajaran dari materi yang saya sampaikan. Silakan. Nah, ya, silakan. Dari pendidikan adalah usaha kerjasama yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan juga dilakukan dengan pengorganisasian secara yang sudah tertata dan dilakukan secara dengan pembimbing. Iya. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus. Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk pemahaman kita pada pertemuan hari ini. Kita lanjutkan pertemuan di minggu depan sehingga kalian bisa memahami dulu materi yang minggu depan. Kita akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen pendidikan. Dan kita untuk membaca terlebih dahulu apa saja ruang lingkupnya. Sehingga ketika kita diskusi kalian juga sudah bisa menyampaikan gagasan. Demikian, mari kita tutup perkuliahan kita pada hari ini dengan membaca lafaz hamdan. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas kalau ada kekurangan dan kesalahan atas dari saya, mohon maafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.